Pernah nggak sih Anda punya keinginan besar gitu tapi rasanya macet gitu? Nggak tahu harus mulai dari mana buat mewujudkannya. Nah, hari ini kita mau bedah bab 6 dari Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill. Judulnya Perencanaan Terorganisir. Ini katanya langkah ke-6 menuju kekayaan. Sumber kita ya bab ini. Fokusnya gimana mengubah keinginan kuat jadi langkah nyata. Misi kita hari ini yaitu menggali inti perencanaan efektif yang bisa langsung Anda pakai. Betul sekali. Dan ini penting banget ya, karena Hill itu memulainya dari dasar. Dia bilang, semua pencapaian itu mulainya dari keinginan yang kuat. Tapi, nah ini dia, keinginan aja nggak cukup, nggak akan bawa kemana-mana gitu. Ya, oh ya, terus gimana dong? Keinginan itu, kata Hill, perlu diolah, dibawa ke bengkel imajinasi, disitulah rencana dibuat dan diorganisasi. Masuk akal. Jadi tanpa rencana yang konkret, ya keinginan cuma mimpi aja ya. Cuma angan-angan gitu kan? Tepat, dan Hill nekenin banget, ini bukan sembarang rencana loh ya. Rencananya itu harus praktis, harus bisa dikerjakan. Ini tuh kayak jembatan vital gitu, yang ngubah sesuatu yang nggak kelihatan, keinginan Anda itu jadi hasil nyata, yang bisa dilihat, bisa dirasain. Oke. Tapi, nah ini nih bagian yang sering bikin orang nyerah. Gimana kalau rencana pertama gagal? Ini kan sering banget kejadian ya. Banyak orang langsung, patah semangat gitu. Berhenti di situ, kayak dapat sinyal buat udahan. Iya sih, tapi justru di sini nih, salah satu pandangan Hill yang paling kuat menurut saya. Mungkin agak beda dari yang biasa kita pikir. Dia bilang gini, kekarahan sementara itu bukan kegagalan permanen. Gagalnya sebuah rencana itu bukan berarti Anda yang gagal. Oh gitu ya. Terus? Mungkin aja rencananya yang belum pas, belum mateng atau perlu diperbaiki. Solusinya? Kedengarannya simpel, tapi butuh mental kuat nih. Ganti dengan rencana baru. Kalau gagal lagi, ya buat lagi. Wah, jadi persistensi atau ketekunan yang dia maksud itu. Betul, bukan cuma gigih dalam bertindak, tapi juga gigih dalam membuat rencana baru. Jangan berhenti merencanakan cuma karena rencana A atau B nggak jalan. Ingat Henry Ford, contoh yang sering dia pakai. Pendidikan formalnya kan terbatas ya, tapi dia sukses besar. Kenapa? Karena punya rencana yang tepat dan nggak pernah berhenti nyempurnain rencananya. Pencapaian Anda itu, katanya, nggak akan pernah lebih besar dari kualitas rencana Anda. Menarik banget. Jadi persistensi itu juga berlaku buat proses perencanaannya sendiri ya, bukan cuma eksekusinya. Tapi kan bikin rencana besar itu seringkali bukan kerja sendirian ya, kayaknya berat kalau dipikir sendiri. Hill ada nyinggung soal mastermind juga kan di sini? Betul sekali. Konsep mastermind itu penting banget. Maksudnya itu semacam aliansi dari dua orang atau lebih yang kerja bareng dalam harmoni buat capai tujuan. Kelompok ini bisa kasih perspektif, ide, keahlian tambahan. Jadi rencana Anda bisa lebih matang, lebih sempurna. Oh, jadi biar ada teman mikir dan saling melengkapi gitu ya? Iya, dan lebih dari itu, perencanaan terorganisir ini juga nyangkut soal kepemimpinan pas eksekusinya. Hill ngejelasin beberapa sifat pemimpin yang efektif. Misalnya, mau ambil tanggung jawab penuh. Jadi kalau tim salah ya dia ngakuin. Terus mendorong kerjasama, nguasain detail, dan yang paling penting, punya kemauan kuat buat merencanakan dan menjalankannya. Rencana hebat butuh eksekusi hebat ya, dan itu butuh kepemimpinan yang bagus. Bener banget. Ada kutipan menarik tuh dari Andrew Carnegie yang Hill masukin. Soal bukan cuma apa yang dilakuin, tapi bagaimana cara ngelakuinnya. Kualitas sama kuantitas kerja aja katanya belum cukup. Nah, ini poin yang sering kelewat tapi krusial banget. Carnegie, menurut Hill, itu sangat menekankan spirit pelayanan. Spirit pelayanan, maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu sikap mental pas kerja. Sikapnya harus menyenangkan, harmonis, kooperatif. Katanya nih, Carnegie nggak akan mempertahankan orang sepintar apapun dia kalau orang itu malah bikin rusuh atau nggak harmonis di tim. Wah, serius? Iya, jadi sikap Anda pas ngejalanin rencana, cara Anda interaksi sama orang lain, itu sangat nentuin harga Anda dan keberhasilan jangka panjang. Harmoni dalam eksekusi itu penting. Oke. Jadi bukan cuma soal rencana dan kerja keras, tapi juga soal sikap ya. Nah Hill kan juga ngelis banyak banget tuh penyebab kegagalan. Kalau kita kaitkan khusus ke tantangan perencanaan ini,
Mana yang paling relevan gitu? Dari daftar panjang itu ya, ada dua yang paling nonjol sih buat diskusi kita ini. Pertama, jelas, kurangnya ketekunan. Tapi ingat ya, ini termasuk ketekunan dalam membuat rencana baru tadi. Gampang nyerah pas ketemu hambatan pertama, itu udah resep pasti buat gagal. Setuju. Terus yang kedua? Yang kedua, tentu saja nggak adanya rencana yang jelas dan praktis dari awal. Ini balik lagi ke pondasi. Tanpa peta jalan yang solid, yang jelas gitu, dan kemauan gigih buat terus memperbaruinya, kalau perlu, ya keinginan sehebat apapun bakal tetap jadi keinginan aja, nggak jadi kenyataan. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Keinginan itu penting, itu titik awalnya. Tapi tanpa perencanaan terorganisir yang praktis, dan yang paling penting nih, ketekunan buat bangkit lagi, bikin rencana baru pas ketemu jalan buntu sementara, Iya. keinginan itu ya nggak akan pernah jadi tindakan nyata. Apalagi kekayaan gitu kan. Langkah ke-6 ini benar-benar nggak bisa ditawar. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin buat bahan renungan Anda di rumah, coba deh evaluasi sejenak gimana kualitas rencana yang lagi Anda jalankan sekarang buat capai tujuan Anda. Udah cukup praktis belum? Cukup detail? Dan yang nggak kalah penting, seberapa tangguh Anda waktu rencana itu kayaknya mentok gitu. Apakah Anda lihat itu sebagai akhir? Atau sebagai sinyal buat segera mikirin rencana B, rencana C, atau mungkin sampai Z. Jawaban jujur Anda buat pertanyaan ini mungkin bisa nunjukin seberapa dekat Anda sebenarnya sama apa yang Anda inginkan.